Keju sering mendapat reputasi buruk, terlalu berlemak, terlalu asin, terlalu memanjakan. Tapi bagaimana jika saya bilang bahwa keju tertentu, jika dipilih dengan bijak, bisa membantu membangun kembali otot Anda setelah usia 65? Benar sekali. Rahasia melawan sarkopenia mungkin ada di kulkas Anda, terbungkus rapi dalam kertas lilin, menunggu untuk mengejutkan Anda. Dalam video ini, saya akan membagikan 3 jenis keju spesifik yang kaya akan protein, lemak, dan nutrisi yang sangat dibutuhkan otot Anda yang menua. Ini bukan keju camilan biasa. Mereka adalah alat perbaikan otot alami yang kuat, yang semakin direkomendasikan oleh dokter dan peneliti untuk lansia di atas 65 tahun. Tetap ikuti sampai akhir, dan saya akan menunjukkan cara menikmatinya untuk kekuatan maksimal dengan risiko minimal. Saya Dr. Budi Santoso, dan setelah hampir 30 tahun membantu lansia memulihkan kekuatan dan mobilitas, saya menemukan sesuatu yang mengejutkan. Jenis keju yang tepat tidak hanya aman, tetapi juga bisa menjadi salah satu makanan paling efektif untuk menjaga massa otot setelah usia 65. Sarkopenia, kehilangan otot diam-diam yang memengaruhi jutaan orang, bukanlah sesuatu yang tak terhindarkan. Hari ini, saya akan menunjukkan bagaimana 3 keju lezat yang biasa digunakan dapat membantu Anda tetap kuat, stabil, dan mandiri lebih lama dari yang Anda bayangkan. Jadi, ambillah pena dan kertas karena Anda pasti ingin mencatat ini. Mari mulai dengan keju cottage. Saya tahu apa yang mungkin Anda pikirkan. Keju cottage mungkin mengingatkan Anda pada rencana diet kuno dari tahun 80-an. Tetapi keju sederhana ini sebenarnya adalah salah satu makanan pembangun otot paling kuat untuk lansia. Inilah yang membuat keju cottage istimewa. Dengan hanya setengah cangkir keju cottage rendah lemak, Anda mendapatkan 14 gram protein berkualitas tinggi hanya dengan 81 kalori. Itu berarti hampir 70% kalori dalam keju cottage berasal dari protein. Bandingkan dengan keju cheddar biasa, di mana hanya sekitar 24% kalori berasal dari protein, dan Anda bisa melihat mengapa keju cottage begitu unggul. Tapi ini bukan hanya soal jumlah protein. Keju cottage mengandung lebih dari 1 gram leucine dalam setiap porsi setengah cangkir. Bayangkan leucine sebagai kunci yang menyalakan mesin pembangun otot Anda. Seiring bertambahnya usia, otot kita menjadi lebih sulit untuk tumbuh, dan mereka membutuhkan lebih banyak leucine untuk mendapatkan sinyal. Lansia membutuhkan sekitar 3 gram leucine setiap makan untuk benar-benar memicu pertumbuhan otot. Jadi, keju cottage membawa Anda sekitar sepertiga jalan menuju tujuan dengan 1 porsi. Yang saya sukai dari keju cottage untuk pasien lansia saya adalah betapa mudahnya dimakan. Banyak orang mengatakan mereka kesulitan mengunyah daging keras atau kehilangan nafsu makan seiring bertambahnya usia. Keju cottage lembut, creamy, dan sangat ramah untuk sistem pencernaan Anda. Anda bisa memakannya langsung dari wadah, mencampurnya dengan buah untuk sarapan, atau bahkan memblendernya ke dalam smoothie sehingga Anda tidak akan merasakan rasanya. Protein dalam keju cottage sebagian besar adalah casein. Dan ini sangat penting untuk lansia. Casein adalah protein pelepasan lambat, yang berarti menyediakan aliran asam amino yang stabil ke otot Anda selama 6 hingga 8 jam. Ini seperti pelindung otot pelepasan waktu yang bekerja sepanjang hari. Ini sangat berharga di malam hari, karena makan keju cottage sebelum tidur dapat membantu mencegah tubuh Anda memecah otot saat Anda tidur. Penelitian tentang keju cottage sangat mengesankan. Studi yang melibatkan hampir 1.000 partisipan lansia menunjukkan bahwa mereka yang memasukkan keju cottage dalam rutinitas harian mereka mendapatkan peningkatan massa otot yang signifikan seiring waktu. Protein casein yang dicerna lambat sangat efektif dalam menjaga otot selama periode ketika orang tidak terlalu aktif. Sekarang, izinkan saya memberikan beberapa cara praktis untuk menggunakan keju cottage untuk sarapan. Cobalah mencampurnya dengan beri dan sedikit madu. Manisnya alami membuatnya lezat, dan kombinasi ini memberikan protein plus antioksidan. Jika Anda lebih suka rasa gurih, campur keju cottage dengan tomat cincang, mentimun, dan rempah segar seperti dill atau kucai. Untuk makan siang, Anda bisa menggunakannya sebagai dasar kaya protein untuk saus atau olesan. Saat makan malam, ini bekerja dengan baik dicampur ke dalam casserole, atau bahkan sebagai pengganti ricotta yang lebih ringan dalam hidangan pasta. Jika Anda kesulitan dengan teksturnya pada awalnya, cobalah memblender keju cottage dengan buah untuk membuat smoothie protein. Anda benar-benar tidak akan merasakan keju cottage,
tetapi Anda akan mendapatkan semua manfaat pembangun otot. Beberapa pasien saya bahkan menggunakannya sebagai pengganti mayones dalam salad ayam atau tuna. Untuk hasil terbaik, targetkan setengah hingga 1 cangkir setiap hari, dan saya sangat menyarankan memakannya saat sarapan. Setelah berpuasa sepanjang malam, otot Anda paling reseptif terhadap protein di pagi hari. Porsi keju cottage di pagi hari dapat menyiapkan Anda untuk pembangunan otot yang lebih baik sepanjang hari. Kekuatan kedua, keju parmesan, nutrisi terkonsentrasi. Sekarang, mari kita bicara tentang juara pembangun otot kedua kita. Dan ini mungkin akan mengejutkan Anda. Ini adalah keju parmesan, atau seperti yang orang Italia panggil, Parmigiano Reggiano. Anda mungkin menganggap parmesan hanya sebagai taburan untuk pasta. Tapi keju tua ini sebenarnya adalah salah satu makanan pembangun otot paling padat nutrisi yang bisa Anda temukan. Inilah yang luar biasa dari parmesan. Hanya 1 ons, kira-kira seukuran ibu jari Anda, mengandung lebih dari 10 gram protein lengkap. Itu menjadikannya salah satu konsentrasi protein tertinggi di antara keju. Untuk lansia yang mungkin makan dalam porsi lebih kecil dari sebelumnya, konsentrasi luar biasa ini sangat berharga. Tapi disinilah parmesan menjadi sangat menarik. Selama proses penuaan, yang memakan waktu minimal 24 bulan untuk parmesan asli, sesuatu yang istimewa terjadi. Enzim alami dalam keju memecah protein menjadi potongan yang lebih kecil dan mudah dicerna. Ini hampir seperti keju telah dicerna sebelumnya untuk Anda, membuatnya jauh lebih mudah bagi perut dan sistem pencernaan Anda. Ini sangat penting untuk lansia, karena seiring bertambahnya usia, sistem pencernaan kita tidak bekerja seefisien dulu. Banyak pasien saya mengatakan mereka merasa kembung atau tidak nyaman setelah makan makanan kaya protein. Tapi parmesan, karena proses penuaannya yang unik, sangat lembut dan mudah dicerna. Bahkan, setelah 2 tahun penuaan, parmesan asli hampir tidak mengandung laktosa, yang berarti bahkan orang yang intoleran laktosa biasanya bisa menikmatinya tanpa masalah. Parmesan bukan hanya soal protein. Keju ini juga merupakan sumber kalsium yang luar biasa. 1 ons menyediakan 331 mg kalsium, sekitar 25% dari kebutuhan harian Anda. Sekarang, Anda mungkin berpikir, kalsium untuk tulang, bukan? Ya, tapi otot Anda juga membutuhkan kalsium. Setiap kontraksi otot membutuhkan kalsium untuk bekerja dengan baik. Tanpa kalsium yang cukup, otot Anda tidak bisa berfungsi secara optimal, tidak peduli seberapa banyak protein yang Anda makan. Penelitian terbaru menunjukkan sesuatu yang menarik tentang kalsium dan kehilangan otot pada lansia. Orang yang tidak mendapatkan cukup kalsium setiap hari memiliki risiko jauh lebih tinggi untuk kehilangan massa otot seiring bertambahnya usia. Jadi, ketika Anda makan parmesan, Anda tidak hanya mendapatkan protein untuk membangun otot, tetapi juga kalsium yang dibutuhkan otot untuk berkontraksi dengan baik. Sekarang, saya tahu apa yang mungkin dipikirkan beberapa dari Anda. Parmigiano Reggiano asli bisa mahal. Tapi inilah soal parmesan. Karena sangat terkonsentrasi nutrisinya, Anda benar-benar tidak perlu banyak. Hanya 1 hingga 2 ons setiap hari cukup untuk membuat perbedaan signifikan dalam kesehatan otot Anda. Itu hanya sekitar 2 sendok makan saat Anda memarutnya segar. Dan berbicara tentang memarut segar, ini sangat penting. Wadah parut sebelumnya di toko tidak bisa dibandingkan dengan yang asli. Saat Anda memarut parmesan segar, Anda mendapatkan rasa yang lebih baik, nutrisi yang lebih baik, dan Anda akan merasa puas dengan jumlah yang lebih kecil karena rasanya jauh lebih kaya. Izinkan saya memberikan beberapa cara mudah untuk menggunakan parmesan dalam rutinitas harian Anda. Untuk sarapan, cobalah memarutnya di atas telur orak-arik. Kombinasi itu memberi Anda lebih dari 20 gram protein untuk memulai hari dengan kuat. Saat makan siang, taburkan dengan murah hati di atas sup atau salad. Rasa gurih yang kaya membuat segalanya lebih enak. Untuk makan malam, gunakan pada sayuran atau buat gratin kaya protein sederhana dengan kembang kol atau brokoli. Anda bahkan bisa makan potongan kecil parmesan sebagai camilan, mungkin dipadukan dengan kacang atau buah. Kombinasi protein, kalsium, dan rasa kaya membuatnya sangat memuaskan. Cari roda bertanda Parmigiano Reggiano dengan titik-titik khas di sekitar kulitnya. Layak berinvestasi pada parmesan asli karena nutrisi dan rasa yang superior berarti Anda akan puas dengan jumlah yang lebih kecil, membuatnya cukup ekonomis dalam jangka panjang.
Senjata rahasia ketiga, keju ricotta, pembangun otot cepat bertindak. Keju pembangun otot ketiga kami adalah ricotta. Dan yang ini memiliki rahasia sangat khusus yang membuatnya unik di antara semua keju. Ricotta dibuat dari whey, cairan yang tersisa dari pembuatan keju lain. Ini mungkin terdengar seperti produk sampingan, tetapi sebenarnya memberikan ricotta beberapa sifat pembangun otot yang luar biasa. Izinkan saya menjelaskan mengapa ini sangat penting. Saat Anda makan keju lain, Anda sebagian besar mendapatkan protein casein, yang dicerna lambat selama beberapa jam. Tapi ricotta mengandung jumlah whey protein yang signifikan, dan whey protein adalah protein yang paling cepat diserap yang bisa Anda makan. Tubuh Anda bisa menyerap dan mulai menggunakan whey protein dalam 30 hingga 60 menit setelah memakannya. Untuk membangun otot pada lansia, kecepatan ini sangat penting. Pikirkan seperti ini. Jika Anda baru saja selesai berjalan-jalan di sekitar lingkungan atau melakukan sedikit berkebun ringan, otot Anda siap dan menunggu nutrisi. Saat Anda makan ricotta, protein yang cepat diserap itu sampai ke otot Anda dengan cepat, tepat saat mereka paling bisa menggunakannya secara efektif. Porsi setengah cangkir ricotta susu utuh menyediakan 14 gram protein, mirip dengan keju cottage, tetapi dengan profil asam amino yang berbeda. Ricotta sangat kaya akan apa yang disebut ilmuwan sebagai asam amino rantai bercabang. Asam amino khusus ini memiliki kemampuan unik untuk langsung menuju jaringan otot Anda, melewati hati sepenuhnya. Mereka langsung bekerja untuk perbaikan dan pertumbuhan otot. Yang membuat ricotta sangat berharga untuk lansia adalah teksturnya yang sangat halus dan creamy. Banyak pasien saya yang memiliki masalah gigi atau kesulitan menelan menemukan ricotta jauh lebih mudah dimakan daripada sumber protein lain. Rasanya secara alami ringan, sehingga tidak mengalahkan makanan lain, dan menyatu dengan indah ke dalam hidangan manis maupun gurih. Ricotta juga secara alami lebih rendah sodium dibandingkan kebanyakan keju. Ini hanya memiliki sekitar 100 mg sodium per setengah cangkir dibandingkan dengan lebih dari 400 mg pada banyak keju lain. Ini penting karena banyak lansia perlu mengawasi asupan sodium untuk kesehatan jantung dan tekanan darah. Penelitian tentang ricotta sangat mengesankan. Dalam satu studi, peserta yang makan sekitar 3-4 cangkir ricotta setiap hari tidak hanya mendapatkan massa otot. Mereka juga meningkatkan skor tes keseimbangan dan kinerja fisik secara keseluruhan. Pria dalam studi ini menunjukkan peningkatan dramatis dalam kekuatan otot hanya dalam 90 hari. Tapi ada manfaat lain dari ricotta yang sering diabaikan. Protein whey dalam ricotta telah terbukti membantu menurunkan tekanan darah dan meningkatkan kesehatan kardiovaskular. Jadi, Anda tidak hanya membangun otot, tetapi juga mendukung kesehatan jantung Anda pada saat yang sama. Untuk lansia, manfaat ganda ini sangat berharga. Ricotta sangat serbaguna di dapur. Tidak seperti keju cottage, yang memiliki tekstur sangat khas, ricotta halus dan creamy dengan rasa ringan yang cocok untuk hampir segala hal. Untuk sarapan, cobalah mencampur ricotta dengan sedikit madu dan kayu manis, lalu oleskan pada roti gandum utuh. Ini seperti memiliki versi kaya protein dari krim keju. Untuk makan siang, ricotta membuat dasar yang luar biasa untuk saus. Campur dengan rempah dan gunakan dengan sayuran atau oleskan di sandwich sebagai pengganti mayones. Saat makan malam, ricotta bisa diisi ke dalam sayuran seperti paprika atau zucchini, dilapisi dalam casserole, atau dicampur ke dalam saus pasta untuk membuatnya creamy dan kaya protein. Anda bahkan bisa menggunakan ricotta dalam makanan penutup. Campur dengan sedikit bubuk kakao dan madu untuk mousse coklat sehat, atau blender dengan buah untuk smoothie kaya protein. Beberapa pasien saya menggunakan ricotta dalam memanggang, menggantikan sebagian tepung dalam panekuk atau muffin untuk meningkatkan kandungan protein. Saat membeli ricotta, pilih ricotta susu utuh untuk protein dan rasa kenyang maksimal. Versi rendah lemak lebih rendah kalori, tetapi mungkin tidak memberikan manfaat pembangun otot yang sama. Cari merek dengan bahan minimal, hanya susu, cuka, atau asam sitrat, dan garam. Waktu terbaik untuk makan ricotta adalah dalam 2 jam setelah aktivitas fisik apapun, bahkan sesuatu yang sederhana seperti berkebun atau berjalan kaki. Karena protein whey yang cepat diserap, ricotta memberikan pengiriman asam amino cepat ke otot Anda selama waktu kritis ketika mereka paling siap untuk memperbaiki dan tumbuh. Sekarang setelah Anda tahu keju mana yang harus dimakan, mari kita bicara tentang kapan memakannya.
Karena waktu bisa membuat perbedaan besar dalam seberapa baik mereka bekerja untuk Anda. Disinilah penelitian terbaru mengungkapkan beberapa wawasan menarik yang bertentangan dengan apa yang banyak orang percaya tentang makan. Selama bertahun-tahun, kita diberitahu bahwa makan malam harus menjadi makanan terbesar kita. Tapi dalam hal membangun otot setelah 65, sarapan sebenarnya adalah peluang paling penting Anda. Inilah mengapa ini sangat penting. Setelah tidur sepanjang malam, tubuh Anda telah berada dalam kondisi berpuasa selama 8 hingga 10 jam. Selama waktu ini, tubuh Anda telah memecah jaringan otot untuk menyediakan energi untuk fungsi penting. Makan pertama Anda dalam sehari adalah kesempatan Anda untuk mengalihkan dari pemecahan otot ke pembangunan otot. Penelitian menunjukkan bahwa lansia yang makan 25 hingga 30 gram protein saat sarapan mempertahankan sintesis protein otot yang jauh lebih baik sepanjang hari dibandingkan dengan mereka yang makan sarapan rendah protein khas seperti roti panggang dan kopi. Namun, kebanyakan orang di atas 65 hanya makan sekitar 8 gram protein saat sarapan. Itu bahkan tidak mendekati cukup untuk memicu proses pembangunan otot. Disinilah 3 keju kita menjadi alat yang sangat kuat. Sarapan yang menggabungkan setengah cangkir keju cottage dicampur dengan brie, ditaburi 1 ons parmesan yang baru diparut memberi Anda 24 gram protein berkualitas tinggi dan lebih dari 2 gram leucine. Itu cukup untuk mengalihkan tubuh Anda dari memecah otot ke membangunnya. Tapi waktu bukan hanya tentang sarapan. Ini juga tentang bagaimana Anda mendistribusikan protein sepanjang hari Anda. Banyak lansia mengikuti apa yang saya sebut pola ringan-ringan berat. Mereka makan sangat sedikit protein saat sarapan dan makan siang, lalu mencoba menggantinya dengan porsi daging besar saat makan malam. Sayangnya, pendekatan ini tidak bekerja dengan baik untuk otot yang menua. Otot Anda hanya bisa menggunakan sekitar 25 hingga 35 gram protein sekaligus untuk membangun jaringan otot baru. Jika Anda makan 60 gram protein saat makan malam, tubuh Anda tidak bisa menyimpan kelebihannya untuk digunakan nanti. Ini seperti mencoba menyiram tanaman dengan menuangkan sumber air sekaligus sekali sehari alih-alih memberikan jumlah air yang lebih kecil sepanjang hari. Pola ideal untuk melawan kehilangan otot adalah makan 25 hingga 30 gram protein pada setiap makan utama. Ini mungkin terlihat seperti keju cottage dicampur dengan buah saat sarapan, sandwich dengan ricotta dan sayuran saat makan siang, dan makan malam biasa Anda ditaburi parmesan yang baru diparut. Ada satu rahasia waktu lagi yang benar-benar dapat meningkatkan hasil Anda. Jika Anda melakukan aktivitas fisik apapun, bahkan hanya berjalan 15 menit di sekitar lingkungan atau berkebun ringan, cobalah makan salah satu keju ini dalam 2 jam setelahnya. Penelitian menunjukkan bahwa kombinasi aktivitas fisik plus protein menciptakan respons pembangunan otot yang jauh lebih kuat daripada salah satunya saja. Ini tidak berarti Anda perlu berolahraga dengan keras. Bahkan aktivitas ringan seperti berjalan, peregangan, atau melakukan pekerjaan rumah tangga dianggap sebagai aktivitas fisik untuk otot Anda. Kuncinya adalah makan protein saat otot Anda masih dalam kondisi responsif setelah aktif. Salah satu pertanyaan paling umum yang saya dapatkan dari pasien adalah berapa banyak keju yang seharusnya mereka makan setiap hari. Izinkan saya memberikan panduan praktis spesifik berdasarkan apa yang ditunjukkan oleh penelitian sebagai yang terbaik. Pertama, mari kita cari tahu kebutuhan protein Anda secara keseluruhan. Rekomendasi saat ini untuk orang dewasa di atas 65 menyarankan makan 1 hingga 1,2 gram protein untuk setiap kilogram berat badan Anda. Untuk menghitung ini sendiri, ambil berat badan Anda dalam pound dan bagi dengan 2,2 untuk mendapatkan berat badan dalam kilogram. Kemudian kalikan angka itu dengan 1,2. Misalnya, jika Anda berat 150 lb, itu setara dengan sekitar 68 kg. Kalikan 68 dengan 1,2 dan Anda membutuhkan sekitar 82 gram protein setiap hari. Sekarang, Anda tidak akan mendapatkan semua ini dari keju saja. Itu bukan nutrisi yang seimbang. Tapi keju bisa menyediakan porsi yang signifikan, terutama pada makanan di mana sumber protein lain mungkin kurang. Berdasarkan studi penelitian yang menunjukkan hasil terbaik, inilah yang saya rekomendasikan untuk asupan keju harian. Targetkan 2 hingga 3 porsi keju pembangun otot kami setiap hari dengan setiap porsi menyediakan 10 hingga 15 gram protein. Ini mungkin terlihat seperti setengah cangkir keju cottage saat sarapan, 1 ons parmesan saat makan siang, dan sepertiga cangkir ricotta saat makan malam.
Kombinasi itu memberi Anda sekitar 35 hingga 40 gram protein dari keju, yang kira-kira setengah dari kebutuhan protein harian Anda. Sekarang, saya tahu beberapa dari Anda mungkin khawatir tentang kalori dan kandungan lemak. Benar bahwa keju mengandung lemak, tetapi ingat, kita berbicara tentang porsi tertentu, bukan jumlah tak terbatas. Total kalori dari porsi keju ini akan sekitar 300 hingga 400 kalori per hari, yang sangat wajar sebagai bagian dari diet seimbang. Hal yang paling penting adalah konsistensi. Studi yang menunjukkan hasil paling mengesankan memiliki peserta yang makan keju setiap hari selama setidaknya 60 hingga 90 hari. Anda tidak bisa makan keju sekali atau 2 kali seminggu dan berharap melihat peningkatan otot yang signifikan. Pikirkan seperti mengonsumsi vitamin harian. Ini perlu menjadi bagian rutin dari rutinitas Anda. Saya selalu memberitahu pasien saya untuk menganggap keju sebagai investasi dalam kemandirian masa depan mereka. Jumlah kalori tambahan yang Anda makan sekarang bisa menjadi perbedaan antara bisa menaiki tangga dengan mudah di usia 80 atau kesulitan dengan aktivitas sehari-hari dasar. Meskipun penelitian jelas menunjukkan bahwa keju saja dapat membantu melawan kehilangan otot, menggabungkannya dengan jenis olahraga yang tepat menciptakan apa yang disebut ilmuwan sebagai efek sinergis. Hasilnya menjadi lebih besar dari yang Anda dapatkan dari keju atau olahraga saja. Jenis olahraga yang paling baik untuk membangun otot disebut pelatihan resistensi. Sekarang, sebelum Anda mulai memikirkan beban berat dan peralatan gym yang rumit, izinkan saya menenangkan pikiran Anda. Pelatihan resistensi untuk lansia bisa sesederhana bangun dan duduk dari kursi, melakukan push-up melawan dinding, atau menggunakan pita resistensi elastis. Inilah yang dikatakan oleh penelitian tentang kombinasi kuat ini. Ketika Anda melakukan latihan resistensi dan kemudian makan salah satu keju pembangun otot kami dalam 2 jam, otot Anda merespons jauh lebih kuat daripada jika hanya keju saja. Bahkan, kombinasi ini dapat mengembalikan apa yang disebut peneliti sebagai respons pembangunan otot yang mudah bahkan pada orang di atas 80 tahun. Keindahan dari pendekatan ini adalah Anda tidak perlu berolahraga setiap hari. Penelitian menunjukkan bahwa pelatihan resistensi hanya 2 hingga 3 kali seminggu cukup untuk menjaga dan membangun otot ketika Anda juga makan protein yang cukup. Pada hari-hari Anda tidak melakukan olahraga formal, Anda masih bisa terus makan porsi keju Anda untuk memberikan nutrisi yang stabil ke otot Anda. Bahkan aktivitas sehari-hari dianggap sebagai pelatihan resistensi. Berkebun, membawa belanjaan, menaiki tangga, dan bahkan pekerjaan rumah yang berat semuanya memberikan jenis rangsangan otot yang bekerja dengan baik dengan asupan protein. Kuncinya adalah tetap aktif dan kemudian memberi bahan bakar pada otot Anda dengan nutrisi yang tepat. Meskipun keju bisa menjadi alat yang kuat untuk membangun otot, ada beberapa hal penting yang perlu kita diskusikan, terutama jika Anda memiliki kondisi kesehatan tertentu atau kekhawatiran. Mari kita mulai dengan intoleransi laktosa, yang menjadi lebih umum seiring bertambahnya usia. Kabar baiknya adalah bahwa keju yang telah kita bahas umumnya jauh lebih mudah ditoleransi daripada susu biasa. Parmesan yang sudah tua hampir tidak mengandung laktosa setelah proses penuaannya yang panjang. Keju cottage dan ricotta memang mengandung sedikit laktosa, tetapi jauh lebih sedikit daripada susu. Jika Anda intoleran laktosa, mulailah dengan jumlah kecil dan lihat bagaimana perasaan Anda. Anda juga bisa mencoba mengonsumsi suplemen enzim laktase sebelum makan keju. Jika Anda memiliki tekanan darah tinggi, Anda akan ingin memperhatikan kandungan sodium. Parmesan secara alami lebih tinggi sodium karena proses penuaannya. Keju cottage bervariasi secara luas antar merek. Beberapa varietas memiliki lebih dari 400 mg sodium per setengah cangkir, sementara versi rendah sodium memiliki kurang dari 100 mg. Ricotta secara alami lebih rendah sodium. Saat berbelanja, cari opsi rendah sodium jika tersedia. Dan seimbangkan asupan keju Anda dengan banyak buah dan sayuran segar. Bagi Anda yang mengawasi kadar kolesterol, saya punya kabar yang menenangkan. Studi skala besar terbaru yang melibatkan ribuan orang telah menunjukkan bahwa konsumsi keju ketika menjadi bagian dari diet seimbang tidak secara signifikan meningkatkan risiko penyakit jantung pada kebanyakan orang. Kuncinya adalah kontrol porsi dan memilih jenis yang tepat. Tetap pada ukuran porsi yang telah kita bahas dan pertimbangkan opsi rendah lemak seperti ricotta skim atau keju cottage rendah lemak jika Anda sangat khawatir. Jika Anda mengonsumsi obat pengencer darah seperti warfarin, penting untuk menjaga asupan keju yang konsisten dari hari ke hari. Keju mengandung vitamin K,
yang dapat mengganggu obat ini jika asupan Anda bervariasi secara dramatis. Solusinya bukan menghindari keju, tetapi memakannya secara konsisten dan memberitahu dokter Anda bahwa Anda memasukkan keju dalam diet harian Anda. Bagi siapa saja dengan penyakit ginjal atau fungsi ginjal yang berkurang, asupan protein tinggi bisa bermasalah. Jika Anda memiliki masalah ginjal, silakan bicara dengan dokter Anda sebelum meningkatkan asupan protein secara signifikan melalui keju atau sumber lain. Sekarang, mari kita satukan semua informasi ini menjadi rencana praktis yang bisa Anda mulai terapkan hari ini. Saya akan memandu Anda melalui cara tepat untuk memasukkan 3 keju kuat ini ke dalam rutinitas harian Anda untuk manfaat pembangunan otot maksimal. Mulailah dengan mengubah sarapan Anda menjadi makanan pembangun otot. Dalam 1 jam setelah bangun, makan setengah hingga 1 cangkir penuh keju cottage. Anda bisa mencampurnya dengan beri segar untuk antioksidan dan rasa manis alami. Atau jika Anda lebih suka rasa gurih, kombinasikan dengan tomat cincang dan rempah segar. Jika keju cottage tidak menarik bagi Anda pada awalnya, cobalah ricotta yang dioleskan pada roti gandum utuh dengan sedikit madu dan taburan kayu manis. Tujuannya adalah mendapatkan 25 hingga 30 gram protein saat sarapan untuk memulai proses pembangunan otot Anda untuk hari itu. Untuk makan siang, cari cara kreatif untuk menambahkan parmesan ke apapun yang Anda makan. Parut 1 ons dengan murah hati di atas salad, sup, atau sandwich Anda. Rasa gurih yang kaya meningkatkan rasa makanan lain dan membuat makanan lebih memuaskan. Jika Anda memiliki makan siang yang lebih ringan, pertimbangkan untuk menambahkan ricotta sebagai olesan atau dasar saus dengan sayuran. Ingat, Anda membutuhkan 25 hingga 30 gram protein lagi pada makanan ini untuk menjaga dukungan otot yang stabil. Saat makan malam, gunakan keju secara strategis untuk meningkatkan kandungan protein makanan malam Anda. Jika Anda makan pasta, campur ricotta ke dalam saus untuk kelembutan dan protein. Jika Anda makan sayuran, taburi dengan parmesan yang baru diparut. Jika hidangan utama Anda sudah mengandung banyak protein dari daging atau ikan, Anda mungkin hanya menggunakan sedikit keju atau menyimpannya untuk camilan malam. Simpan keju pembangun otot ini tersedia untuk camilan juga. Wadah kecil keju cottage, ricotta yang sudah diporsi, atau potongan parmesan bisa memberikan nutrisi cepat setelah aktivitas fisik atau di antara waktu makan ketika Anda membutuhkan dorongan energi. Katakanlah Anda menghabiskan 10 menit melakukan latihan sederhana seperti berdiri dan duduk dari kursi 10 kali, melakukan 10 push-up melawan dinding, dan mengangkat lengan Anda ke atas dan ke bawah dengan beban ringan atau bahkan botol air. Rutinitas ringan ini mungkin memakan waktu 10 menit. Jika Anda mengikuti aktivitas ini dengan camilan keju cottage atau makanan yang mencakup parmesan atau ricotta, otot Anda akan menggunakan protein itu jauh lebih efektif daripada jika Anda memakan keju sambil tidak aktif sepanjang hari. Ini seperti latihan membangunkan otot Anda dan membuatnya lebih reseptif terhadap nutrisi yang Anda berikan. Saya menyarankan untuk menyimpan jurnal sederhana selama beberapa minggu pertama. Catat keju mana yang Anda makan, berapa banyak, dan kapan Anda memakannya. Setelah 2 minggu, mulailah memperhatikan perubahan dalam tingkat energi Anda, bagaimana perasaan Anda saat melakukan aktivitas sehari-hari, atau rasa kekuatan Anda secara keseluruhan. Setelah 30 hari, Anda mungkin memperhatikan bahwa tugas-tugas seperti membawa belanjaan atau bangun dari kursi terasa sedikit lebih mudah. Setelah 90 hari, Anda seharusnya melihat peningkatan yang signifikan dalam kekuatan otot dan fungsi fisik secara keseluruhan. Saat kita mencapai akhir waktu kita bersama, izinkan saya memberikan langkah-langkah tindakan yang jelas dan spesifik yang bisa Anda ambil hari ini untuk memulai perjalanan keju pembangun otot Anda. Pertama, pergilah ke toko kelontong dan beli ketiga keju yang telah kita bahas. Dapatkan keju cottage, parmesan asli, dan keju ricotta. Beli cukup untuk setidaknya seminggu sehingga Anda bisa bereksperimen dengan berbagai cara memakannya dan menemukan apa yang paling Anda nikmati. Kedua, luangkan waktu untuk menghitung kebutuhan protein harian Anda menggunakan rumus sederhana yang saya bagikan dengan Anda. Tulis angka ini dan letakkan di tempat yang akan Anda lihat setiap hari, mungkin di kulkas Anda, sebagai pengingat harian akan tujuan Anda. Ketiga, rencanakan makanan Anda untuk besok. Pastikan setiap makanan mencakup 25 hingga 30 gram protein dengan setidaknya 1 dari 3 keju pembangun otot kami yang dimasukkan. Keempat, jika Anda belum melakukan beberapa bentuk aktivitas fisik, mulailah dengan hanya 5 menit gerakan sederhana.
Ini bisa berupa berdiri dan duduk dari kursi, melakukan push-up melawan dinding, atau mengangkat beban ringan atau botol air. Rencanakan untuk melakukan ini hanya 2 atau 3 kali minggu ini. Tidak ada yang berlebihan. Kelima, tandai kalender Anda untuk 90 hari dari hari ini. Itu saat Anda harus meluangkan waktu untuk menilai bagaimana perasaan Anda, seberapa kuat Anda menjadi, dan perubahan apa yang Anda perhatikan dalam kehidupan sehari-hari Anda. Banyak orang benar-benar kagum dengan transformasi yang mereka lihat hanya dalam 3 bulan. Ingat, kehilangan otot bukanlah bagian yang tak terhindarkan dari bertambahnya usia. Dengan ketiga keju ini sebagai bagian dari diet harian Anda, dikombinasikan dengan strategi yang telah saya bagikan dengan Anda hari ini, Anda bisa menjaga dan bahkan membangun kembali masa otot dengan baik hingga usia 70-an, 80-an, dan seterusnya. Ilmu pengetahuan jelas, pendekatannya sederhana, dan potensi untuk perubahan positif nyata. Tapi pengetahuan tanpa tindakan tidak akan membantu Anda. Pertanyaannya sekarang adalah apakah Anda akan mengambil langkah pertama itu? Apakah Anda akan pergi membeli keju cottage dan memakannya untuk sarapan besok pagi? Apakah Anda akan memarut parmesan segar di atas makan siang Anda? Apakah Anda akan berkomitmen untuk 90 hari konsumsi keju yang konsisten untuk melihat apa yang benar-benar mungkin bagi tubuh Anda? Saya percaya Anda akan melakukannya karena saya percaya setiap orang berhak menua dengan kekuatan, kepercayaan diri, dan kemandirian. Ketiga keju sederhana ini bisa menjadi sekutu Anda dalam perjalanan itu. Gunakan dengan bijak, gunakan secara konsisten, dan bersiaplah untuk kagum dengan bagaimana tubuh Anda merespons. Otot Anda siap dan menunggu nutrisi yang mereka butuhkan untuk membangun kembali dan tumbuh lebih kuat. Dengan keju cottage, parmesan, dan ricotta di sisi Anda memiliki segala yang Anda butuhkan untuk berhasil. Tidak pernah terlambat untuk mulai membangun otot. Dan sekarang Anda tahu persis cara melakukannya. Terima kasih telah menghabiskan waktu ini bersama saya hari ini. Untuk kesehatan Anda, kekuatan Anda, dan banyak tahun kemandirian dan vitalitas di depan. Sekarang, pergilah makan keju. Diri Anda di masa depan akan berterima kasih untuk itu.